masyarakat Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saya Tasan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang ada di Penajam Pasir Utara yang ditunjuk menjadi sebuah IKN, dan juga beliau ini sebagai tokoh masyarakat dan dia memimpin salah satu dinas di kabupaten ini. Teman-teman bisa lihat saat ini kita ada di belakang kantor yang tertera. Kita sudah buat atur jadwal dan saat ini kita tinggal ketemu beliau. Oke, lanjut. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu, Be. Saya minta waktunya sedikit ya. Kita akan ngobrol ringan terkait tentang isi IKN. Siap. Bisa ditolong, Be? Oke. Sekarang ya. Ya. Halo YouTube. Ini channel pertama kita untuk menyajikan isu-isu IKN. Untuk pertama yang kita sajikan itu terkait tentang data jumlah penduduk yang ada di Penajam Pasir Utara. Di depan kita saat ini sudah ada Kepala Disduk Capil Pak Suyanto atau akrabnya dipanggil Babe. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Be, karena konsep pelayanan itu kan agak sibuk nih dengan apalagi posisi kita ditunjuk jadi IKN. Hari ini kita akan bahas beberapa hal terkait tentang IKN. Ya, yang paling utama adalah jumlah penduduk. Karena ini jadi wilayah seorang Kepala Disduk Capil bisa menjelaskan hal-hal ini. Saya perkenalkan buat rekan-rekan sekalian bahwa Babe atau Pak Suyanto ini sudah 7 tahun bertugas atau mengabdikan diri di Disduk Capil dengan beberapa prestasi terhitung dari 2015 hingga sampai saat ini, baik itu dari Menpan hingga maupun dari Provinsi Kalimantan Timur. Sedikit mungkin, Be, kita akan mulai mungkin agak santai aja, Be, ya. Siap. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih tanggapan seorang Suyanto? Ini Suyantonya dulu nih. Kita nggak usah bahas tentang Disduknya dulu. Kita melihat isu IKN atau ditunjuknya Kabupaten Penajam Pasir Utara, salah satu sisinya karena kan IKN ini ditunjuk di 2 tempat, yaitu PPU dan Kutai Kartanegara, dan kebetulan titik 0 itu ada di Penajam Pasir Utara. Nah, pandangan seorang Suyanto sebagai masyarakat PPU, bagaimana melihat hadirnya IKN di PPU? Baik, terima kasih. Terlepas dari jabatan, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Pak Presiden bahwasanya IKN itu adalah nantinya ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, terutama yaitu di daerah Kecamatan Sepaku. Paling tidak kami punya suatu program tersendiri di dalam nanti menangani jumlah penduduk. Tetapi kami sangat bangga karena salah satu ibu kota negara nanti adalah dipindah di daerah kabupaten kita, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, kebanggaan inilah yang tidak lepas kita bersyukur bahwasanya nanti akan menjadi suatu kota yang sangat besar sesuai dengan
programnya Pak Jokowi dengan nawacitanya, di mana nanti IKN yang ada yang terbaru ini adalah bisa terwujud. Dan kami masyarakat sangat bergembira kalau ini lebih cepat terwujud. Ya mudah-mudahan ini betul-betul terwujud kenyataan nanti di dalam pembangunan IKN tersebut. Itu adalah sebagai masyarakat, lepas dari sebagai jabatan. Iya, Be. Menarik nih, Be, terkait tentang masalah ditunjuknya PPU sebagai IKN. Artinya kesiapan kita juga terkhusus untuk status seorang Suyanto yang menjadi kepala dinas di Dukcapil mempersiapkan pelayanan karena akan ada potensi. Nah, kita akan bicara tentang kondisi jumlah penduduk yang ada di Penajam Pasir Utara. Boleh minta bocoran nih, Be? Ada nggak peningkatan jumlah penduduk dari diumumkannya sampai saat ini hingga 2020 ini, Be? Ya, baik. Kita ambil tahun 2018. Kita yang mendekati dari 2020. 2018 jumlah penduduk kita adalah 170.400-an. Itu adalah jumlah DKB, data kependudukan bersih. Kalau data pelayanan lebih banyak, tapi ini kita mengambil data bersihnya, data DKB dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu menginjak tahun 2019, dalam satu tahun atau kurun waktu 2 semester, itu naik menjadi 173.600. Nah, artinya itu naik sekitar 3.000. 3.000 itu adalah salah satu kenaikan. Itu belum ada isu. Nah, begitu ada isu, maka untuk 2019 yang jumlahnya 173, sekarang baru satu semester sudah menaik menjadi 2.500, yaitu jumlahnya tepatnya 175.871. Jadi ini sangat signifikan dalam satu semester. Kenapa kemarin yang terhitung mulai bulan Januari diumumkan bulan November Desember itu kita sudah mulai naik. Sebetulnya data kita itu yang bersih memang segitu, 175.871. Tetapi setelah kami kemarin karena sudah dinyatakan untuk akan dibangun IKN, maka kami akan mencoba mendatangi desa-desa, kelurahan-kelurahan. Ternyata di situ pelayanan kita ini sudah 185, lebih naik 10.000 dibandingkan dengan data bersihnya. Tidak menutup kemungkinan data kita lebih dari 200.000, karena masyarakat kita yang di PPU itu adalah lebih dari 200.000 kalau orang itu sudah melakukan mutasi atau perpindahan. Banyak warga kita yang posisinya adalah di luar daerah tapi bekerjanya tinggal di PPU itu sudah ada 5-6 tahun, bahkan 10 tahun pun ada. Tapi belum punya KTP sini. Belum warga PPU. Nah, inilah yang kami mengharapkan. Makanya kami sudah bulan yang lalu kami sudah melakukan pelayanan jemput bola istilahnya, yaitu kita mendatangi ke desa-desa, yaitu bermalam, 2 malam, 3 malam di sana untuk pelayanan, membersihkan kembali, membantu masyarakat yang sudah 2-3 tahun yang tinggal di sini belum mempunyai identitas PPU. Kalau ini nanti kami berjalan, secara otomatis lebih banyak dan kami lebih siap, karena kami sekarang memfokuskan di daerah Kecamatan Sepaku. Nah ini misalnya. B, terkait tentang masalah pendatang nih, secara otomatis kan bakal banyak nih data kita yang paling signifikan jumlahnya itu di tahun kapan, Beh, dan di bulan berapa nih jumlah penduduk yang meningkat? Iya. Ya, sebelum terjadi wabah corona itu meningkatnya tinggi sekali, sampai 500 ke atas per bulannya. Nah di situ kemarin 500 per bulan ya, per bulannya jadi beda. Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan ada juga yang keluar. Jadi kami ada ngambil data bersihnya. Jadi bersihnya berapa? Jadi data bersihnya itu sekitar 300 sampai 500 itu. Karena kalau kita hitung
lebih dari 500 tetapi ada yang keluar juga. Ya, Nah, jadi itu permasalahannya. Aha. Nah, makanya yang keluar-keluar itu adalah orang-orang yang sudah lama di sini, mungkin dapat pekerjaan di luar, sehingga dia melakukan perpindahan di daerah yang tempat yang terbaru. Tetapi warga-warga yang lain banyak yang belum tinggal di sini sudah banyak. Masih dia bekerja masih di Jakarta, masih di Jawa, sudah banyak yang pindah ke sini sebagian. Iya. Untuk kecamatan sendiri, Be. Kecamatan mana yang paling mengalami peningkatan jumlah penduduk? Penajam. Penajam. Kecamatan Penajam. Kecamatan Penajam. Ya, rata ke Penajam. Kalau Sepaku? Yang kedua Sepaku. Oh, kedua Sepaku. Ya, kedua Sepaku. Kalau Waru Babulu itu belakangan. Masih stuck gitu. Ya, stuck ya. Atau kurang masih belum tertarik masih blunder satu kayak itu kan. Sepaku sama Penajam. Kemungkinan dia Sepaku mungkin dia melakukan Sepaku karena IKN nanti titik nolnya ada di sana. Kemungkinan ya, ini masih raba-raba. Sedangkan untuk Penajam dekat ibu kotanya sementara ini. Jadi kan tidak terlalu jauh nanti apabila pindah dari Penajam ke Sepaku. Kalau ada bocoran sedikit nih, Be. Ya. Alasan pendatang itu datang ke PPU itu apa, Be? Ya. Yang belakangan ini. Yang belakangan ini salah satunya yaitu mungkin dia persiapan. Karena rata-rata yang pindahan yang di Sepaku itu kebanyakan dia adalah mempunyai investasinya dia. Investasi terutama yaitu tanah dan lain-lain. Ya, jadi itu kebanyakan artinya yang punya akses sudah duluan di sini ya. Duluan dia, gitu kebanyakan. Tapi kalau yang di Penajam masih normatif dari pekerjaannya. Oke, Be, kita lanjut terkait tentang masalah pandemi nih. Kan kondisi PPU ditunjuk jadi IKN. Terus kemudian saat ini pandemi. Banyak warga baru nih yang datang. Bagaimana sih dinas yang kita pimpin ini mengantisipasi? Ini kan bukan nauzubillah ini, Be. Nauzubillah ya. Jangan sampai kita kena. Bagaimana dinas kita mengantisipasi ini, Be? Ya, kami memang salah satunya kan dibantu oleh gugus tugas ya alat. Nah, sementara ini ada alatnya rusak kami sampaikan ya untuk diperbaiki, untuk distancing, untuk pencegahan. Tetapi kita sudah mengantisipasi dari pelayanan ini. Kami tidak melakukan penutupan karena kami ada dua cara. Masyarakat sudah kita tawarkan, kita manjakan dengan pelayanan. Selain yang bertatap muka langsung juga bisa melalui online. Kita sudah lebih dari 1.000 yang kita layani di dalam online. Jadi walaupun dia pindah dengan tanpa memberikan datang ke sini, memberikan syarat-syarat yang kita minta di online itu terjawab dan sudah pindah. Dan itu bisa dicetak sendiri. Karena semua belangko ini, Be. Oh, sudah bisa. Jadi kita nanti yang penting dia punya email dan nomor kontak persennya. Nah, dengan setelah itulah jawabannya nanti bisa dicetak karena dicetak di PDF sehingga bisa dicetak masing-masing. Yang penting syaratnya kertasnya harus A4 yaitu dengan berat yaitu 80 gram. Ini upaya-upaya untuk mengantisipasi ya. Karena kami tidak menutup kemungkinan nanti kalau semakin sudah terbangun pemancangan maka otomatis masyarakat sudah berbondong-bondong ke PPU. Untuk itulah kami sangat terima kasih kepada Pak Bupati yang memberikan support kepada kita di dalam pelayanan. Jangan sampai ya ditutup tetapi kita tetap melakukan protokol kesehatan. Iya. Jadi ituin. Jadi makanya kami tetap di pelayanan menekankan setiap apel Senin atau mungkin pas di grup WA selalu memberikan informasi atau memberikan arahan kepada anak buah, jangan lupa protokol kesehatan harus dilakukan. Makanya di depan satu orang yang khusus untuk menyemprot tangan kalau malas mencuci, cek suhu baru dilakukan untuk boleh masuk dan harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker maka kami mohon dengan sangat, bukan kami menolak tapi tolong ditunggu di luar biar salah satu yang teman atau keluarganya yang masuk ya. Ini kan tantangannya berat nih, Be. Oh iya, sangat berat ya. IKN hadir di PPU dan ini kita harapkan bersama dan ada beban besar yang kemudian di pundak seorang
Suyanto, sehingga dia harus bisa mengcover pelayanan dengan jumlah yang terus meningkat. Secara otomatis pelayanan juga, orang-orang pelayan atau pelaksana pelayanan ini juga harus meningkat. Saat ini masih mumpuni nggak sih perangkat-perangkat kita di lapangan ataupun di Distrik Capil sendiri? Masih, kami sangat itu kan. Kami mohon maaf, kami tidak menutup kemungkinan di dalam persiapan itu, baik material seperti ATK kami persiapkan semua jangan sampai terhambat, termasuk yaitu belangko KTP. Begitu sisa 500 kami langsung mengusulkan kembali permintaan. Untuk belangko-belangko sekarang tidak perlu karena kita mencetak dengan kertas HPS 480 gram. Udah semua tersedia, baik apapun. Jadi kami tidak akan gitu ya. Kartu KK, akta kelahiran, akta kematian itu semua sekarang menggunakan kertas HPS semuanya. Diperbolehkan untuk mencetak sendiri. Selama dia punya data email, kontak personnya, kita kirim melalui PDF, bisa dicetak di rumah. Karena kita sudah menggunakan tanda tangan barcode dan itu sudah asli dan itu sah ya. Dan itu sah. Nah, jadi tidak masalah. Kami semua persiapkan. Ya mudah-mudahan tidak ada hambatan lah. Iya. Sedikit lagi Ya. Terkait kondisi COVID lagi nih. Iya. Kita kan tidak bisa nafikan nih isu anggaran kita saat ini harus terrasionalisasi akibat untuk mengalihkan anggaran penanganan pandemi ini. Distrik Capil sendiri kena nggak, Iya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Litbang dan terutama kepada Pak Bupati bahwa kami diizinkan kemarin ada rasionalisasi, tapi itu dibatalkan untuk Dukcapil. Jadi Dukcapil tidak dirasionalisasi. Jadi aman semuanya dan kami tetap diberikan kewenangan full, tidak ada pemotongan untuk Dukcapil karena pelayanan. Artinya pimpinan tertinggi juga mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk ya. Saya kira Pak Bupati sudah lebih paham karena kami setiap saat kalau ada perkembangan kami secara langsung menyampaikan dengan WA. Memang kami kan susah untuk ketemu Pak Bupati, tamunya sangat banyak. Jadi kami selalu untuk menyempatkan membuat laporan melalui WA secara pribadi. Artinya dan itu nggak putus ini. Iya, jadi komunikasi dengan pimpinan tidak terputus. Baik itu dengan Bapak Litbang, kami selalu menggunakan yaitu chat WA pribadi sehingga ada koneksi supaya kita tidak terputus hubungannya. Iya. Sudah habis pertanyaan, cuman ada hal yang mau saya tanyakan sedikit agak rada pribadi tadi. Babe sudah punya tanah banyak nggak belum untuk Kalau tanah itu kan sejak dulu. Jadi kalau sekarang saya sudah mau pensiun, artinya tahun depan saya sudah melakukan atau masa purna. Dan saya tidak wajib sekarang harus beli, saya sekarang harusnya wajib menjual. Jadi tapi tanah itu kan sudah terdahulu. Tapi bukan makelar kan, Oh, enggak lah. Itu intermezzo itu. Kalau di Sepaku nggak ada tanah, Alhamdulillah tidak ada. Kami bukan di Sepaku. Tidak ada atau belum ada, Belum ada ini. Oke, siap, Oke, mungkin itu sedikit informasi buat rekan-rekan sekalian. Sembari sharing, kita akan terus bongkar informasi-informasi tentang IKN dengan ditunjuknya Penajam Pasir Utara sebagai salah satu wilayah ibu kota negara. Dan ini menjadi harapan kita semua, menjadi motivasi kita untuk jauh lebih baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih pula Babe Yanto atau Pak Suyanto, karena kami akrabnya itu panggil Babe. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah nilai ibadah. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.